Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan mengenai demokrasi. Selamat menyaksikan. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Jadi demokrasi itu sendiri merupakan sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, di mana setiap orang mendapat pengambilan bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupan dalam bernegara. Demokrasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada demokrasi terpimpin, yang kedua ada demokrasi Pancasila, dan yang ketiga ada demokrasi liberal. Di sini kelompok kami akan menjelaskan 2, yaitu 1 demokrasi Pancasila dan kedua demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan, berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, mempersatukan Indonesia, dan bertujuan mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ciri-ciri dari demokrasi Pancasila, yang pertama yaitu kedaulatan ada di tangan rakyat. Yang kedua, selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong. Yang ketiga yaitu cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang keempat, adanya keselarasan antara hak dan kewajiban. Yang kelima yaitu menghargai hak asasi manusia. Yang keenam, tidak menganut sistem partai tunggal. Dan yang terakhir yaitu pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, bebas, terbuka, jujur, dan adil. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasarkan pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Dwi Tunggal yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Berikut tujuan demokrasi terpimpin. Yang pertama, nasionalisme. Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, kesejahteraan rakyat. Yang keempat, kemandirian ekonomi. Yang kelima, modernisasi sosial dan budaya. Yang keenam, persatuan dan kebersamaan. Ciri demokrasi terpimpin adalah yang pertama, kepemimpinan yang dominan. 2. Sentralisasi kekuasaan. Yang ketiga, pemimpin sebagai mediator. Yang keempat, dominasi partai politik. Yang kelima, pembatasan kebebasan individu. Dan yang keenam, konsensus politik. Dan yang ketujuh, fokus pada tujuan sosial dan ekonomi. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila, di sini saya akan menjelaskan perbedaan mengenai demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila. Nah, untuk perbedaan antara demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu perbedaan tentang cara pengambilan keputusan. Pada demokrasi terpimpin, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan apabila gagal, maka keputusan diserahkan kepada PBR. Nah, sedangkan pada demokrasi Pancasila, proses pengambilan keputusan diawali dengan musyawarah dan dilanjutkan oleh voting apabila musyawarahnya gagal. Nah, yang kedua, perbedaan antara demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila yaitu mengenai ideologi. Paham yang digunakan pada masa demokrasi terpimpin adalah sosialisme, sedangkan paham yang digunakan pada demokrasi Pancasila adalah Pancasila. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, perbedaan demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila yaitu tentang sistem ekonomi. Jenis sistem ekonomi yang digunakan pada demokrasi terpimpin adalah terpusat atau komando, sedangkan jenis sistem ekonomi yang digunakan pada masa demokrasi Pancasila adalah kerakyatan. Kesimpulannya adalah demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara yang serta baik secara
langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan dan pembuatan hukum. Itu dia video penjelasan mengenai demokrasi dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe video kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.